Salah satu tantangan yang dihadapi oleh guru dalam KBM adalah bagaimana guru dapat menggerakkan atau memotivasi para murid agar mau dan bersedia mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah dorongan dalam diri seseorang yang membuatnya bersemangat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru. Motivasi ini dapat didapat dari dalam individu atau motivasi intrinsik, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu seperti apa? Yang pertama, rasa ingin tahu dan hasrat untuk belajar. Yang kedua, kepuasan dalam memahami dan menyelesaikan tugas. Yang ketiga, minat terhadap mata pelajaran atau topik tertentu. Dan yang keempat, keinginan untuk mencapai potensi diri. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik itu apa saja? Pertama, penghargaan dan pujian dari guru atau orang tua. Yang kedua, hadiah atau intensif sebagai bentuk apresiasi. Yang ketiga, tekanan dari lingkungan, seperti tuntutan akademik. Dan yang keempat, harapan mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Tentunya, motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut apa saja? Pertama, tujuan dan harapan. Individu yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih termotivasi. Pertama, sebagai contoh, mahasiswa akan belajar dengan sungguh-sungguh jika ia memiliki tujuan dan harapan untuk lulus kuliah tepat waktu dan dengan nilai terbaik. Faktor yang kedua yaitu lingkungan belajar. Suasana yang kondusif meningkatkan semangat belajar. Sebagai contoh, saat ujian, di depan kelas biasanya terdapat tulisan agar tidak berisik atau gaduh. Hal itu akan membuat siswa menjadi lebih tenang dan semangat dalam menjalankan ujian. Faktor yang ketiga yaitu dukungan sosial. Orang tua, guru, dan teman dapat memberikan dorongan positif agar siswa termotivasi dalam belajar. Sebagai contoh, guru yang memberikan afirmasi positif kepada siswanya, maka akan membangkitkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar. Faktor yang keempat yaitu metode pembelajaran. Pendekatan yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan minat belajar. Sebagai contoh, guru yang menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda di tiap materi akan meningkatkan minat dan semangat siswa dalam belajar. Dan tentunya, siswa tidak akan merasa bosan karena metode pembelajarannya tidak monoton. Faktor kelima yaitu penghargaan dan umpan balik. Penghargaan dan umpan balik dapat memberikan motivasi bagi siswa untuk terus berkembang. Sebagai contoh, guru memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang aktif di kelas. Hal itu akan membuat siswa lain yang sekiranya belum aktif akan menjadi aktif, karena ia merasa bahwa jika ia aktif, maka ia akan mendapat penghargaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori motivasi dalam belajar. Nah, apa saja sih teori-teori motivasi dalam belajar? Pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Abraham Maslow, motivasi belajar dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar, seperti yang pertama, kebutuhan fisiologis, seperti makanan, tidur, dan kesehatan. Kedua, kebutuhan keamanan, yaitu rasa aman dalam belajar. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yakni dukungan dari lingkungan. Keempat, kebutuhan penghargaan, yakni pengakuan atas usaha. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yakni mengembangkan potensi maksimal. Selanjutnya, yaitu teori motivasi ARCS, atau Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction. Teori ini dikembangkan oleh John Keller, yang menjelaskan bahwa motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui pertama, attention atau perhatian, yaitu dengan menggunakan metode yang menarik. Kedua, relevance atau relevansi,
yaitu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ketiga, confidence atau kepercayaan diri, yaitu memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Keempat, satisfaction atau kepuasan, yaitu memberikan umpan balik positif kepada siswa setelah menyelesaikan tugas. Selanjutnya, bagaimana sih agar motivasi belajar meningkat? Yaitu yang pertama dengan menetapkan tujuan belajar yang jelas dan realistis. Kedua, yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Ketiga, yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Keempat, yaitu dengan memberikan penghargaan atas pencapaian kecil. Kelima, yaitu dengan mengembangkan pola pikir berkembang. Dan yang keenam, yaitu dengan mendorong refleksi diri untuk evaluasi dan peningkatan. Selanjutnya, relevansi motivasi belajar dengan peran guru dan proses pembelajaran. Guru yang tahu pentingnya motivasi akan memberikan pujian yang membangun, menetapkan tujuan yang menantang tetapi realistis, dan menyisipkan permainan edukatif agar belajar menjadi menyenangkan. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan.